warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Aziz dan teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil tugas kami untuk mata kuliah Kode Etik Psikologi yang kami beri judul materi pada pasal 6-10. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok 2. Dimulai dari saya, ada Risna Puja Muslimah, kemudian ada Kirana Maharani, Nabila Putri Azara, Ruelo Novito Yusuf, Adriana Naura, Tiara Aska, dan Muhammad Faik Muhtadi. Untuk pembahasan pasal 6 akan disampaikan oleh Kirana. Untuk Kirana dipersilahkan. Baik, terima kasih Puja. Saya akan membahas tentang pasal 6 tentang diskriminasi yang tidak adil terhadap keluhan. Himpunan Psikologi Indonesia dan Majelis Psikologi tidak menolak siapapun yang mengajukan keluhan karena terkena pelanggaran etika. Keluhan harus didasarkan pada fakta-fakta yang jelas dan masuk akal. Dalam pasal ini, dijelaskan bahwa Himpunan Psikologi dan Majelis Psikologi menolak dan melakukan diskriminasi terhadap seseorang yang mengajukan keluhan, maka akan terkena pelanggaran etika. Adapun bila seseorang mengajukan keluhan, keluhan tersebut harus didasari oleh fakta yang jelas dan masuk akal sehingga keluhan tersebut dapat ditindaklanjuti. Contoh kasus pelanggaran pasal 6 ini adalah seseorang pasien mengajukan komplain atau keluhan kepada majelis psikologi dikarenakan seorang psikolog membocorkan data pribadi pasien tersebut kepada publik. Namun, majelis psikologi tidak menindaklanjuti serta menolak komplain pasien tersebut tanpa memeriksa fakta yang ada. Hal ini menunjukkan diskriminasi dan pelanggaran terhadap Kode Etik Psikologi Indonesia. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih Kirana. Untuk pasal 7 akan disampaikan oleh Nabila. Untuk Nabila dipersilahkan. Baik, terima kasih Puja. Selanjutnya saya akan membahas mengenai pasal 7 yang membahas tentang ruang lingkup kompetensi. Ayat 1 disebutkan bahwa ilmuwan psikologi memberikan layanan dalam bentuk mengajar, melakukan penelitian, dan atau intervensi sosial dalam area sebatas kompetensinya, berdasarkan pendidikan, pelatihan atau pengalaman sesuai dengan kaidah-kaidah ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Kedua, psikolog dapat memberikan layanan sebagaimana yang dilakukan oleh ilmuwan psikologi, serta secara khusus dapat melakukan praktik psikologi, terutama yang berkaitan dengan asesmen dan intervensi yang ditetapkan setelah memperoleh izin praktik sebatas kompetensi yang berdasarkan pendidikan, pelatihan, pengalaman terbimbing, konsultasi, telaah dan atau pengalaman profesional sesuai dengan kaidah-kaidah ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Ketiga, psikolog dan atau ilmuwan psikologi dalam menangani berbagai isu atau cakupan kasus-kasus khusus, misalnya terkait penanganan HIV atau AIDS, kekerasan berbasis gender, orientasi seksual, ketidakmampuan atau berkebutuhan khusus, atau yang terkait dengan kekhususan ras, suku, budaya, asli kebangsaan, agama, bahasa, atau kelompok marginal, penting untuk mengupayakan penambahan pengetahuan dan keterampilan melalui berbagai cara seperti pelatihan, pendidikan khusus, konsultasi atau supervisi terbimbing untuk memastikan kompetensi dalam memberikan pelayanan jasa dan atau praktik psikologi yang dilakukan kecuali dalam situasi darurat sesuai dengan pasal yang membahas tentang itu. Untuk pembahasan selanjutnya akan disampaikan oleh Ruelo. Untuk Ruelo dipersilahkan. Baik, terima kasih Puja. Di sini saya akan menjelaskan tentang ayat 4. Psikolog dan atau ilmuwan psikologi perlu menyiapkan langkah-langkah yang dapat dipertanggungjawabkan dalam area-area yang belum memiliki standar baku penanganan, guna melindungi pengguna jasa layanan psikologi serta pihak lain yang terkait. Dalam menjalankan peran forensik, selain memiliki kompetensi psikologi sebagaimana tersebut di atas, psikolog perlu memahami hukum yang berlaku di Indonesia, khususnya hukum pidana, sehubungan dengan kasus yang ditangani dan peran yang dijalankan. Dalam pasal ini dijelaskan ruang lingkup kompetensi bagi ilmuwan psikologi dan psikolog. Ilmuwan psikologi memiliki ruang lingkup berupa memberikan layanan dalam bentuk mengajar, melakukan penelitian dan intervensi sosial,
yang didasarkan pada penelitian, pelatihan, atau pengalaman yang sesuai dengan kaidah ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Sedangkan psikolog memiliki ruang lingkup berupa memberikan layanan sebagaimana yang dilakukan ilmuwan psikologi dan juga dapat melakukan praktik setelah memperoleh izin praktik. Dalam pembahasan selanjutnya, pasal ini menerangkan bahwa psikolog dan atau ilmuwan psikologi wajib terus menambah pengetahuan dan keterampilan sehingga dapat menangani kasus-kasus tertentu, mempersiapkan langkah-langkah yang dapat dipertanggungjawabkan jika tidak terdapat standar buku dalam penanganan kasus tertentu, serta dalam menjalankan peran forensik, psikolog wajib memahami hukum yang berlaku di Indonesia. Contoh kasus pelanggaran pasal 7. Seorang ibu membawa anaknya ke biro psikolog untuk memeriksa apakah anaknya mengidap bipolar disorder. Ibu tersebut mengira anaknya punya penyakit mental karena sang ibu melihat gejala-gejala seperti bipolar disorder. Karena itu ibu tersebut meminta psikolog memeriksanya. Setelah diperiksa psikolog tersebut, anak itu didiagnosa bipolar disorder dan akhirnya diterapi. Tetapi setelah beberapa bulan tidak ada perkembangan dan akhirnya ibu tersebut memeriksa kembali tetapi di biro psikolog yang berbeda dan ternyata anak tersebut tidak didiagnosa bipolar disorder tetapi penyakit mental lain. Padahal anak tersebut telah menjalani terapi untuk bipolar disorder. Setelah diselidiki, ternyata biro psikolog pertama yang didatangi ibu tersebut tidak memiliki izin praktik. Dan yang menangani bukan psikolog, melainkan sarjana psikologi strata 1 yang mana termasuk ilmuwan psikologi bukan psikolog. Hal ini menunjukkan bahwa orang yang melakukan praktik tersebut tidak memiliki kompetensi sebagai psikolog, karena ia tidak memiliki izin praktik dan dasar pendidikan yang memadai untuk menjadi seorang psikolog. Untuk penjelasan selanjutnya, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Ruelo. Untuk pembahasan pasal 8 akan disampaikan oleh Adrianaura. Untuk Adrianaura dipersilahkan. Baik, terima kasih Puja. Saya akan menjelaskan mengenai pasal 8, yaitu peningkatan kompetensi. Psikolog dan atau ilmuwan psikologi wajib melaksanakan upaya-upaya yang berkesinambungan guna mempertahankan dan meningkatkan kompetensi mereka. Dalam pasal ini diatur bahwa psikolog dan ilmuwan psikologi wajib melakukan upaya berkesinambungan dalam meningkatkan kompetensi. Contoh pelanggaran dari pasal 8 ini adalah seorang psikolog telah membuka praktik psikologi selama 12 tahun. Di kota tempat ia praktik diadakan pelatihan terhadap penanganan baru dalam bidang psikologi dan panitianya berharap para psikolog yang ada di kota tersebut ikut serta karena pelatihan ini penting dalam proses penanganan terhadap kasus baru yang muncul saat ini. Namun, psikolog tersebut menolak untuk ikut pelatihan dengan alasan sudah cukup mengetahui proses penanganan karena menganggap dirinya senior di kota tersebut. Bahkan, ia berkata bahwa kasus-kasus yang baru muncul hanya pada segelintir orang dan ia tidak menemukan klien yang memiliki masalah tersebut, sehingga ia tidak mau mengikuti pelatihan tersebut. Terima kasih, Adrianaura. Untuk pasal 9 akan disampaikan oleh Tiara Aska. Untuk Tiara Aska dipersilahkan. Baik, Puja. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pasal 9. Yaitu dasar-dasar pengetahuan ilmiah dan sikap profesional. Psikolog dan atau ilmuwan psikologi dalam pengambilan keputusan harus berdasar pada pengetahuan ilmiah dan sikap profesional yang sudah teruji dan diterima secara luas dan atau universal dalam disiplin ilmu psikologi. Dalam pasal ini diatur bahwa baik psikolog maupun ilmuwan psikologi harus mengambil keputusan berdasarkan pengetahuan ilmiah dan sikap profesional. Contoh kasus pelanggaran pasal 9 adalah seorang psikolog memberikan diagnosa dan saran kepada pasiennya tanpa berdasar pada disiplin ilmu psikologi, namun menurut perspektif dirinya sendiri. Terima kasih Tiara Aska. Untuk pasal 10 akan disampaikan oleh saya. Pasal 10 mengenai pendelegasian pekerjaan pada orang lain. Psikolog dan atau ilmuwan psikologi yang mendelegasikan pekerjaan pada asisten, mahasiswa yang disupervisi, asisten penelitian, asisten pengajaran, atau kepada jasa orang lain seperti penerjemah, perlu mengambil langkah-langkah yang tepat untuk A. Menghindari pendelegasian kerja tersebut kepada orang yang memiliki hubungan ganda dengan yang diberikan layanan psikologi yang mungkin akan mengarah pada eksploitasi atau hilangnya objektivitas. B. Memberikan wewenang hanya untuk tanggung jawab
di mana orang yang diberikan pendelegasian dapat diharapkan melakukan pekerjaan secara kompeten atas dasar pendidikan, pelatihan atau pengalaman, baik secara independen atau dengan pemberian supervisi hingga level tertentu. Dan untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Faik. Untuk Faik dipersilakan. Baik, Puja. Selanjutnya C. Memastikan bahwa orang tersebut melaksanakan layanan psikologi secara kompeten. Dalam pasal ini dijelaskan bahwa psikolog dan ilmuwan psikologi dalam mendelegasikan pekerjaannya kepada orang lain harus menghindari pendelegasian kepada orang yang memiliki hubungan ganda, memberikan wewenang hanya kepada orang yang memiliki kompetensi, dan dalam pendelegasian pekerjaan harus memastikan bahwa orang tersebut melakukan layanan psikologinya dengan kompeten. Contoh kasus pelanggaran pada pasal 10 yaitu misalnya seorang psikolog menyerahkan tugas psikotes untuk siswa ke guru bimbingan konseling yang notabene bukan merupakan sarjana psikologi yang tidak berkompeten dalam hal tersebut. Seterusnya saya akan kembalikan pada moderator. Baik, terima kasih Faik. Untuk lebih memahami pemahaman kita mengenai pasal-pasalnya, kami akan menampilkan contoh dialog mengenai pasal 9, yaitu dasar-dasar pengetahuan ilmiah dan sikap profesional yang akan dicontohkan oleh Kirana dan Audra. Untuk Kirana dan Audra dipersilahkan. Baik, saya Kirana Maharani akan berperan sebagai pasien. Saya Dranaura, saya akan berperan sebagai psikolog. Selamat siang, Ibu. Siang. Sebelumnya saya akan menyampaikan keluhan yang akhir-akhir ini saya alami. Sepertinya akhir-akhir ini saya merasa stres secara berlebihan karena masalah keluarga ditambah dengan tugas-tugas yang menumpuk. Oh, memang berapa umurmu? 17 tahun, Bu. 17 tahun. 17 tahun itu masih remaja kan? Emang masa-masa seperti itu sedang stres-stresnya, itu wajar. Kemudian, apa yang harus saya lakukan ya Bu, agar stres yang saya alami ini berkurang secara perlahan? Diamkan saja, nanti juga hilang sendiri. Apakah cara itu dapat berpengaruh? Iya, jika dilihat dari pengalaman saya dulu, memang begitu. Nanti juga kalau kamu sudah dewasa, kamu akan paham. Dari contoh dialog yang diperankan oleh Kirana Maharani dan Adra Naura, dialog tersebut merupakan contoh kasus pelanggaran pasal 9, yakni seorang psikolog memberikan diagnosa dan saran kepada pasiennya tanpa berdasar pada disiplin ilmu psikologi, namun menurut perspektif dirinya sendiri. Baik, sekian materi dari kelompok 2. Semoga pemaparan materi dan contoh yang kami berikan bisa lebih membuat pemahaman kita mengenai pasal 6 sampai 10. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.